Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman semua yang sore hari ini sempat hadir, alhamdulillah, meskipun libur harusnya ya, tapi tetap kita adakan kajian. Semoga keistiqomahan kita belajar mendapatkan ridhonya Allah. Baik, saya mendapat tema yang agak khas dari teman-teman takmir, yaitu tentang spiritualitas tanpa ritual. Yaitu sederhananya ya, banyak di antara kita yang dengan Allah mau diajak diskusi-diskusi spiritual yang mendalam, senang, tapi sholat malas, puasa nawar, jadi disuruh ibadah berat. Sederhananya kan itu. Dan penyakit seperti ini sebenarnya ya sudah ada sejak dulu. Tidak hanya mahasiswa filsafat, mahasiswa mana-mana juga banyak. Apalagi hari ini Gen Z, generasi Z, yang itu tentu saja dengan karakternya sendiri yang khas. Kalau memanage karakternya tidak bagus, pada akhirnya juga akan menganggap ritual atau ibadah itu beban. Jadi yang pertama, mari kita awali situasi ini dari aspek apa sih agama atau ibadah itu menurut kita. Nanti kita lihat ya di titik mana kemudian orang jadi lebih mudah meninggalkan ritual, meninggalkan ibadah, meskipun masih mau beriman, masih siap berspiritual. Yang pertama begini, orang secara umum cara dia melihat agama itu ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan terpaksa, keterpaksaan. Yang kedua, pendekatan beban, kewajiban. Yang ketiga, pendekatan kebutuhan. Dan yang keempat, pendekatan cinta atau keikhlasan. Coba kita lihat ya 4 pendekatan ini, nanti teman-teman direnungi aku ada di mana. Yang paling bawah itu pendekatan keterpaksaan. Pendekatan keterpaksaan itu pendekatan ketidaksadaran. Jadi sampean jadi orang Islam itu tidak sadar, kenapa kok saya Muslim? Sampai hari ini masih Islam itu kenapa? Kalian tidak pernah tanya itu. Wis otomatis saja bapak ibu lingkungannya Muslim ya terus jadi Islam. Terus diajari ngaji, terus diajari sholat.
Ya dijalankan sih, tapi dengan tidak sadar. Ini level paling rendahnya orang beragama, itu beragama tapi tidak sadar. Kalau itu tidak sadar, ya tentu saja berat untuk kita bisa kemudian dengan terbuka, dengan rela menjalankan ibadah. Wong tidak sadar. Oke ya. Kenapa sih Pak generasi hari ini kok banyak yang males ibadahnya? Jangan-jangan ya selama ini tidak sadar saja. Sholat bisa, ngaji bisa, tapi ya karena tidak sadar kalian tidak bisa menikmatinya. Karena tidak bisa menikmatinya, kalian tidak menganggapnya penting. Nanti pada akhirnya muncul seperti tadi, spiritualitas tanpa ritual. Kalian menganggap tanpa ritual pun, tanpa ibadah pun, aku bisa kok jadi orang baik. Aku bisa kok dekat dengan Allah. Ini jadi yang berprinsip spiritualitas without ritual, spiritual tapi tidak ritual, itu kelompok pertama ini. Kemudian naik satu level, pendekatan beban atau kewajiban. Di level kedua ini kalian sadar harus sholat, harus ibadah. Tapi di matamu ibadah dan ritual itu adalah beban hidup. Beban hidup itu kamu menerjemahkannya ya tugas dari agama. Jadi seolah-olah sebenarnya kalian tidak butuh itu, cuma agama Allah menyuruh kamu melakukannya. Ini namanya beban. Kalau ritual itu kalian anggap hanya sebagai beban, tentu saja sesuatu yang membebani itu kan tidak enak. Kalau bisa ya tidak, tapi kalau terpaksanya jalan ya mau gimana lagi, itu kan beban. Jadi kalau kalian hanya melihat ritual dan ibadah itu hanya sebagai beban, tentu saja kalian akan lebih milih tidak daripada iya. Ya, ini kemudian yang membuat kadang-kadang kalian misalnya lupa sholat itu malah seneng kan, lupa nggak ada hukumnya atau apa. Kalian tidak merasa ada hubungan dengan ritual itu. Kalian merasa ibadahku ini bukan kebutuhanku, keperluanku, ini kan diperintahkan oleh Allah. Jadi di matamu agama itu beban saja, ngasih kerjaan saja, nambah-nambah gawean. Allah itu kok ya nyuruh-nyuruh saja, ngelarang-larang, nyuruh-nyuruh, itu di matamu itu. Maka terus iya kalian masih beriman, tapi ya ritual bagi kalian beban. Kalau itu beban ya sebenarnya kalau ndak ada ndak apa-apa kok, lebih ringan hidup kita. Itu persepsimu. Ini pendekatan kedua. Pendekatan ketiga lebih bagus. Pendekatan ketiga, orang menganggap ibadah itu kebutuhan. Saya perlu sholat Pak, saya perlu puasa. Tapi di level ketiga ini kebutuhan dalam arti kalau sholat Pak, hati saya, batin saya tenang Pak. Kalau saya sedekah itu rasanya nyaman, bisa membantu orang lain. Kalau saya apalagi puasa itu rasanya tambah sehat Pak, ada diet otomatisnya dan lain sebagainya. Ini jadi kalian merasa ada manfaatnya untuk dirimu. Ini pendekatan ketiga, bahwa ibadah itu kebutuhan, manfaatnya banyak, hikmahnya banyak. Ini sudah sangat lumayan. Kalau kalian ada di level 3 ini, kemungkinan kamu masih menjalankan ritual atau ibadah. Hanya saja jebakannya kalau kalian di level 3 ini, ketika tujuanmu sudah tercapai,
maka rasanya ritual itu tidak terlalu penting. Misalnya tadi, sholat kalian hubungkan dengan ketenangan jiwa. Jangan-jangan nanti kalau kalian merasa jiwaku sudah tenang kok Pak, sudah damai kok Pak, terus apa pentingnya sholat? Oke ya. Puasa hanya kalian maknai sebagai pengendalian diri, imsak. Terus ketika kalian merasa saya itu sudah sangat terkendali Pak, hidup saya sudah sangat terkontrol, terus menurutmu apa terus gunanya ibadah? Jadi paradigma kebutuhan itu kalian beribadah karena ada pamrihnya. Begitu pamrihnya kena, itu rasanya ibadah atau ritual itu tidak terlalu penting lagi. Kalau menjelang UAS gini mungkin kamu ya poso Senin Kemis, sholat malam, berdoa sampai nangis-nangis kalau malam mungkin gitu ya. Tapi besok misalnya nilai sudah keluar dan bagus semua, terus kan kamu terus salah. Puasa Senin Kemis sunnah aja kok Pak, terus tahajud ya sunnah Pak gitu kan. Ini pendekatan ketiga. Jadi nanti prinsip ini kemudian dipakai oleh aliran kebatinan tertentu. Sing penting kan hati nih, yang penting kan hatinya nyambung sama Allah. Sholat itu kan itu, dalam rangka berkomunikasi dengan Allah. Saya bahkan di luar sholat pun hati saya nyambung terus dengan Allah. Jadi apa gunanya sholat? Ini pendekatan ketiga. Jadi orang menganggap bahwa ritual beragama itu sesuatu yang ada fungsinya, ada manfaatnya, tapi berhenti di situ. Sehingga ketika fungsi dan manfaat itu terpenuhi, terus rasanya ibadah itu kurang bernilai. Kemudian yang keempat, ada pendekatan cinta, keikhlasan. Cuma ini kita bahas nanti ya. Tentu saja di yang keempat ini orang dengan sangat gembira akan menjalankan ritual. Jadi yang keempat ini yang tidak kita bahas karena sore ini kita harus membahas kenapa sih banyak generasi hari ini kok males berritual. Spiritual yes, tapi ritual no. Ya. Baik, nanti ini ikhlas sama cinta tema tersendiri. Jadi sekarang kalian tengok ya dirimu, kalian ada di paradigma ritual yang mana? Keterpaksaan, kewajiban, kebutuhan, atau sudah cinta. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita tengok di Gen Z-nya, generasi kalian. Ada apa sih? Kok generasi hari ini tuh dituduh macam-macam terus? Cuma kita tidak bahas panjang itu, kita cek di aspek ritualnya ya. Kenapa ya kok anak sekarang tidak terlalu semangat kalau ritual, atau mungkin nganggap remeh hal-hal yang termasuk peribadatan dan lain sebagainya. Secara psikologis hari ini Gen Z itu sering dilihat generasi yang mengandalkan passion. Passion itu keputusan-keputusannya diambil dengan pertimbangan nyaman dan tidak nyaman, suka atau tidak suka. Jadi benar, baik, adil dan lain sebagainya itu pertimbangan nanti. Yang penting saya suka, yang penting saya merasa nyaman.
Mungkin sore hari ini kalian yang hadir itu pertimbangan pertamanya itu. Saya nyaman saja sih Pak, suka saja sih Pak. Jurusan-jurusan kuliah itu ndak usah kaget. Kalau zaman saya itu pertimbangan paling utama yang besok jurusan yang prospek pekerjaannya paling tinggi, untuk karir paling menjanjikan. Itu zaman saya itu. Tapi coba nanti kamu cek ya, dirimu sendiri atau adik-adikmu, itu tetap pertimbangan pertama mereka apa yang mereka sukai. Bahkan termasuk kalau yang mereka sukai itu besok secara karir tidak terlalu menjanjikan. Termasuk mungkin ada yang sore hari ini hadir merasa salah jurusan. Pak, saya kok jurusan ini ya Pak, kuliahnya Pak itu Pak. Padahal mungkin jurusanmu itu menjanjikan loh di dunia pekerjaan. Mungkin kamu ngambil tarbiyah, mungkin kamu ngambil apa yang peminatnya banyak itu ya. Orang lain nyari-nyari ingin masuk jurusanmu, tapi kamu merasa itu bukan jiwa saya Pak, saya tidak di situ. Ini yang disebut passion, nyaman. Nah, itulah kenapa kemudian banyak yang ya seperti tadi, karena ibadah itu dianggap beban, karena ibadah itu tidak disadari, karena ibadah itu menawarkan pamrih-pamrih yang kadang-kadang mereka merasa tidak terlalu penting. Akhirnya ibadahnya jadi tidak berkualitas. Sholatnya iya sholat sih, tapi ya gitulah, kalian tahu kualitas sholatmu, kualitas ibadahmu. Kenapa bisa begitu? Kalian belum merasa nyaman dengan ritual yang kalian lakukan. Bagaimana kalian bisa merasa nyaman kalau kalian menganggap ritual itu adalah beban hidup saja, tambah-tambahan pekerjaan saja, ngerepot-ngerepoti saja. Ini coba dicek lagi ya cara pandangnya tentang ibadah. Baik, ini untuk Gensi. Yang kedua, berarti akarnya, yang pertama tadi berarti akarnya kemungkinan karaktermu yang ingin cari nyaman, mengandalkan passion saja. Sehingga ibadah itu rasanya sesuatu yang tidak menarik. Karena masih beban, masih banyak pamrihnya. Yang kedua, banyak di antara generasi hari ini yang wawasannya tentang ibadah terhenti di cara-cara saja, kaifiat saja. Kalau kamu saya tanya tentang sholat, pengetahuanmu tentang sholat itu hanya tentang cara-caranya sholat. Mana yang membuat sholat sah, apa yang membuat sholat batal itu. Ini tidak salah. Tapi kalau pengetahuanmu tentang ibadah hanya sampai aspek kaifiatnya, tentu saja nanti ibadah itu seperti rutinitas formalitasmu sehari-hari. Kalian tidak bisa menemukan makna di situ. Kalian tidak bisa merasakan nikmatnya. Sebagian besar kalau ada kajian tentang sholat itu kan yang dibahas sah tidaknya, batal tidaknya, dan yang sejenis itu. Kalau misalnya nanti dibuka tanya jawab tentang sholat misalnya, itu mesti yang ditanyakan, kalau saya gini sholatnya masih sah enggak Pak? Kalau saya gitu masih. Sebagian besar fokus
ilmumu tentang ibadah itu terhenti di kaifiyatnya. Kalian jarang yang masuk sampai ke level hikmahnya, sampai ke level maknanya. Jadi kalian tidak pernah masuk sampai dalam. Pantes akhirnya sholat itu jadi tidak menarik. Ibadah jadi rasanya tidak menarik, jadi mekanistis. Besok kurban misalnya, itu mungkin pertanyaan paling banyak ya caranya kurban, boleh potong kuku atau tidak, dan lain sejenis itu. Ya ada tentang makna kurban, tapi ya waktu khutbah Jumat dan itu pun kalian sambil ngantuk mendengarkannya, jadi tidak. Dan itu apa saya menjelaskan, biasanya ya formalistik sifatnya. Jadi ini akar kedua, berarti kedua ini wawasanmu kurang tentang ibadah dan ritual itu. Kalian ngertinya ibadah itu hanya di caranya, bukan maknanya, bahkan bukan hikmahnya. Padahal kalau kalian nanti belajar syariat, terminal terakhir kajian syariat itu ada falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Kalau kalian masuk sampai ke sana, itu ibadah itu rasanya sesuatu yang sangat mulia, sangat penting untuk hidup kita. Tapi kita tidak pernah sampai ke sana. Ya, berarti untuk teman-teman, yuk mulai sekarang wawasannya tentang ritual, tentang ibadah diperdalam. Jangan hanya berhenti di kaifiyat. Dua itu. Yang ketiga, banyak di antara kita yang kalau bahasanya anak hari ini ilfil, tidak nyaman melihat orang beribadah sih tapi kosong spiritual, sholat sih tapi korupsi, korbannya sapi besar sih tapi terus korupsinya juga besar. Nah ini terus kita yang orang biasa terus melihatnya, iya ya, ternyata ibadahnya kuat gitu saja kelakuannya. Tiba-tiba ada berita pengasuh pesantren ini ternyata menghamili santriwatinya, padahal beliau ini ibadahnya top mestinya. Terus kalian melihatnya justru gunanya apa kemudian tahajudnya setiap hari, sholat 5 waktunya lengkap, kemana-mana pakai jubah, kelakuannya ngono wae. Mungkin kalian lihat fenomena 1, 2 seperti itu, akhirnya apa? Muncul di kepalamu bahwa ternyata ibadah itu ndak terlalu sepenting itu bisa membuat kita jadi orang lebih baik. Daripada begitu, sudahlah, yang penting saya jadi orang baik saja, nanti ibadahnya kapan-kapan. Jadi muncul seperti itu. Mungkin nonton temanmu yang soleh sih kelihatannya, tapi begitu nonton kelakuannya terus kamu podo wae ternyata. Jadi yang kalian lihat di sekelilingmu fakta-fakta ibadah yang tidak seperti bayanganmu. Jadilah kemudian kalian merasa ibadah itu terus gunanya apa sih? Kalian sering diajukan pada pertanyaan, kamu milih mana? Orang sholatnya lengkap tapi korupsi, atau orangnya baik sekali tidak korupsi secara sosial, secara individual baik meskipun sholatnya tidak lengkap? Sebagian besar kalian akan jawab orangnya baik dulu saja, Pak.
Padahal ini sebenarnya pertanyaan tricky. Pertanyaan tricky itu, apa bisa orang disebut baik kalau tidak mau ibadah? Di antara jenis kebaikan itu ya kebaikan religius, kebaikan spiritual. Kebaikan spiritual itu jenisnya antara lain kepatuhan pada perintahnya Tuhan. Apa bisa ada orang baik tapi tidak sholat? Ya kalau dia masih tidak mau sholat, berarti dia masih tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau diatur oleh agama. Orang yang masih tidak mau diatur belum bisa kita sebut baik. Jadi, nah, contoh-contoh negatif orang-orang yang beribadah tapi masih rusak, itulah nanti yang mungkin membuat kalian jadi tadi yang saya sebut ilfil. Tidak terlalu senang dengan ibadah, tidak selalu senang dengan ritual. Itu yang ke Piromo? Tiga ya. Ini kamu jangan ngantuk. Meskipun sore-sore yang ngantuk saya. Capek sejak pagi ada kegiatan. Saya lanjut ya. Yang keempat, untuk Gen Z hari ini banyak, kalau istilah saya, secara online di medsos itu banyak orang jualan spiritualitas instan. Spiritualitas instan itu banyak sekali konten-konten yang isinya spiritual. Wow, menyuruh kita mindfulness, menyuruh kita mendalam, menyuruh kita, pokoknya kontennya itu. Yang sebagian besar konten spiritualitas instan ini meremehkan, merendahkan formalisme dalam beragama. Jadi tentu saja beragama yang formalistik itu sesuatu yang negatif. Tapi kalau orang bilang formalisme beragama, terus pikiran kita melayangnya orang yang hanya sholat saja, hanya puasa saja, kan ke situ. Seolah-olah orang yang seperti ini itu negatif. Ini membuatmu menganggap ibadah-ibadah formal dalam agama yang diwajibkan, yang disunahkan itu rasanya level spiritualnya belum tinggi. Coba ya nanti kalian konten-konten spiritual yang laku itu, oh itu yang dijual spiritualitas instan. Apalagi nanti orangnya mungkin ya orang yang males sholat, senengnya spiritual saja, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi. Ini luar biasa memang. Tapi bukan berarti tokoh-tokoh besar spiritual itu kemudian meninggalkan ibadah. Hanya saja oleh konten-konten tadi diambil unsur spiritualnya saja. Jangan dikira para sufi itu tidak sholat. Jangan dikira para sufi itu terus tidak beribadah. Justru kebalikannya. Mereka sangat senang ibadah. Karena ibadah itu jalan komunikasi untuk dekat dengan Allah. Bagi yang belajar tasawuf mungkin pernah dengar ya, rutenya tasawuf itu syariat, torekot, hakikat, puncaknya makrifat. Awalnya pasti syariat. Kalau sekedar yang wajib-wajib sudah bablas mereka. Sholatnya kadang-kadang ada yang sampai ratusan rakaat setiap hari. Ada yang malam hari tidak tidur, sholat berdekatan dengan Allah. Ada yang ngajinya mungkin sehari khatam, sehari sekian kali khatam juga ada. Bisa begitu. Cuma oleh konten-konten kreator spiritual itu terus dicomot spiritualitasnya saja.
Tidak ditampakkan bahwa para sufi ini ya ahli ibadah semua. Seolah-olah hanya olah batin saja, terus level keagamaan spiritualnya jadi tinggi. Ini teman-teman harus hati-hati dengan konten yang seperti itu. Bahwa yang spiritual itu memang dalam, menarik, iya. Tapi hidup ini dalam agama itu ya tidak hanya berunsur spiritual, tapi juga ada unsur ritualnya, nanti kita jelaskan. Nah, ini ya, itu berarti sudah 4. Tak tambahi satu lagi, kemudian kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Yang kelima, yang membuat orang kemudian spiritual saja tanpa ritual, banyak di antara kita hari ini yang punya logika menunggu. Ada ndak di sini yang kalau disuruh melakukan ibadah ini itu terus jawabanmu, nanti Pak nunggu hidayah dari Allah? Ada ya yang begitu ya. Nunggu dibukakan hati saya Pak. Kalau Allah tidak buka hati saya, emangnya saya bisa? Ada yang begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalian tahu bahwa itu baik dan harus dilakukan. Alasanmu menunggu hidayah itu sebenarnya bukan karena Allah tidak menunjukkan atau memberi hidayah. Allah sudah memberi hidayah, cuma kamu tidak menyambutnya. Loh, kesadaranmu bahwa itu baik, itu mulia, utama untuk dilakukan, ya itu hidayahnya Allah. Loh, mau petunjuk yang seperti apa lagi? Apa mau langsung Allah tiba-tiba ngangkat dirimu sehingga bisa berdiri sholat? Kan tidak, kamu yang menggerakkan dirimu. Yang namanya hidayah itu terbukanya hatimu, terbukanya kefahamanmu bahwa ini lo benar, ini lo baik. Kan begitu. Kalau kamu belum tahu bahwa itu benar, itu baik, itu mungkin belum diberi hidayah. Tapi kamu sudah tahu itu baik, itu utama, itu mulia. Itu sudah berarti sudah dapat hidayah dari Allah. Tinggal dijalankan. Tapi kamu masih ngulur-ngulur waktu, pasif, alasanmu nunggu hidayah. Loh, hidayah yang seperti apa lagi? Ya. Jadi kalau yang kelima ini sederhananya, janjane kamu itu males. Cuma alasanmu neko-neko untuk meninggalkan ibadah. Nunggu hidayah lah, nunggu ini itulah, menggunakan syarat ini itulah, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi teman-teman waspadai tadi ya. Ada 5 situasi yang membuat kita kemudian menyepelekan ritual dalam beragama. Sekarang kita lihat di mana sih salahnya orang beragama yang hanya fokus spiritual tapi melupakan ritual. Yang pertama, orang yang ngaku saya beriman loh, saya yakin dengan kuasanya Allah, saya yakin segala yang terjadi ini karena Allah. Pokoknya ini kan yang disebut spiritual itu. Merasa dirinya diawasi Allah, merasa dirinya dekat dengan Allah, merasa Allah itu senantiasa mendukung hidupnya. Ini kan isinya spiritualitas itu. Kok kalian merasa sudah di sini, tapi tidak mau ibadah, tidak mau ritual? Sebenarnya kalian bohong.
Tidak mungkin orang yang spiritualitasnya tinggi kemudian anti ritual. Kenapa? Karena ritual itulah jalan resmi yang diridhoi oleh Allah untuk kita mendekat padanya. Jadi ya tanpa ritual kita pakai jalan mana mau mendekat pada Allah? Tanpa ibadah mahdoh atau wairu mahdoh, gimana kita bisa mendekat pada Allah? Pak, saya itu cinta sekali Pak sama Allah, tapi kalau untuk sholat nanti saja ya Pak. Nah, itu ngapusin, tidak mungkin orang bisa cinta sama Allah kok disuruh sholat saja tidak mau. Kayak kamu misalnya bilang ke pacarmu, cintaku pokoknya sedalam lautan setinggi langit. Terus kalau gitu besok jemput aku kuliah ya, saya ada kuliah jam 7. Janganlah kalau jemput, yang lain saja dulu. Ya kok mesti terus pacarmu bilang ngapusi. Katanya sedalam lautan setinggi gunung, cuma disuruh jemput saja tidak mau. Disuruh berkorban sedikit saja tidak mau. Disuruh mengorbankan waktunya sedikit, tenaganya sedikit, fokusnya sedikit untuk mendekat pada Allah, tidak mau. Tapi ngaku cinta sama Allah, ngaku dekat sama Allah, tidak make sense, tidak masuk akal. Jadi kalau ada orang kok punya semboyan, Pak, saya spirituality yes, tapi ritual no. Menurut saya tidak koheren, tidak sinkron, kontradiksi. Spiritualitas itu di batin, manifestasi lahiriahnya ya ritual, ibadah. Orang Jawa punya filosofi wadah kelawan isi. Wadah kelawan isi itu ya ada wadahnya, ada isinya. Loh, ibadah kita itu mungkin wadahnya, materinya, fisiknya, isinya spiritualitas, termasuk rasa cinta tadi. Jadi sebenarnya dua hal yang bertentangan kalau ada orang bilang spirituality yes, religion no, atau spirituality yes, ritual no. Tidak bisa kita terkoneksi dengan Tuhan secara dekat tanpa melakukan apa yang membuat Tuhan ridho, apa yang membuat Allah ridho. Dan itu jalannya tentu saja ibadah. Pak, tidak begitu Pak, saya itu tidak seneng yang formal-formal. Terus begitu jawabanmu. Ini lebih ngarang lagi. Kalau kamu tidak seneng yang formal-formal, berarti cinta itu kamu ekspresikan suka-suka kamu. Kamu ngarang sendiri caramu untuk dekat dengan Allah. Ini lebih tidak masuk akal. Karena kalau kamu ngarang sendiri di jalan yang mungkin tidak diridhoi Allah, bisa saja kamu tidak dapat rahmatnya, malah dapat murkanya. Ya contoh sederhana ya, misalnya saya punya rumah, terus saya bilang, Mas, kalau sampean pengen ketemu saya datang ke rumah ya. Kalau ke rumah saya ini loh, lewat pintu sini loh, ketuk pintu terus masuk lewat situ. Ini jalur yang saya siapkan untuk orang yang ingin dekat ke saya. Nah, kalian ketemu saya kan begitu. Kan kalian tidak bisa, tenang saja Pak, yang penting saya ketemu Bapak toh, nanti saya tak cari jalan sendiri. Terus kamu loncat lewat jendela, bongkar genteng, bobol lewat belakang, itu ya tentu saja iya kamu ketemu saya, tapi apa saya ridho kamu melakukan itu? Bisa saja saya malah marah. Jadi mungkin kalian bisa sih, Pak saya itu Pak dengan ritual ini, ritual itu, yang formula saya sendiri sih Pak, itu rasanya dekat dengan Allah. Allah itu sudah memberi banyak sekali petunjuk, ya sholat, ya zikir, ya macam-macam. Ngapain kita capek-capek
ngarang formula sendiri. Kalau tadi ada orang yang hanya formalistik dalam beribadah, dalam menjalankan ritualnya, ya sholat ya masih korupsi, itu bukan berarti sholat itu sesuatu yang jelek, yang tidak bisa mencegah orang berbuat mungkar. Itu orangnya saja yang tidak mampu menjalankan ibadah lahir dan batin. Bukan berarti terus kamu menjauh dari sholat, anti dengan ritual. Kalau ada orang yang menurutmu, itu ibadahnya formalistik saja Pak, ya kamu ibadah tapi jangan formalistik, kan begitu. Tidak kemudian kalian justru meninggalkan ibadah, meninggalkan ritual. Jadi rumus pertama, bahwa sadarilah ada wadah, ada isi. Ritual adalah pembuktian keimanan. Kalau itu spiritualitas, ritual adalah manifestasi tingginya spiritualitas kita. Tanpa ketinggian spiritual dan tanpa menjalankan ibadah, bisa diragukan apa benar spiritualitasmu tinggi, apa benar kamu sangat cinta sama Allah. Wong cuma diminta hal sekecil itu saja kamu tidak mau patuh. Apa benar Allah segalanya dalam hidupmu? Yang penting kan batin saya ingat terus Pak sama Allah. Loh, kalau batinmu ingat terus, berarti kan kamu sadar Allah selalu ngawasi kamu. Lah kenapa kok perintahnya tidak kamu jalankan dengan santainya? Apa ndak malu? Nah ini ya, cara berpikirnya nanti seperti ini. Kemudian orang yang seperti tadi, fokus pada spiritualitas, melalaikan ritual, kemudian merancang sendiri jalannya menuju Allah, ibadah menuju Allah, ini menghadapi jebakan yang sangat kuat, yaitu kesombongan. Jadi biasanya orang seperti ini merasa lebih dari yang lain, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Aku lebih, makomku lebih di atas kalian, akan merasa begitu. Saya tidak formalistik seperti kalian, saya itu sudah lebih dalam, sudah lebih itu jebakan-jebakan sudah. Menghadapi jebakan-jebakan seperti ini, ya sebenarnya salah satu kuncinya. Makanya Islam itu menggunakan kata-kata Islam taslim, mbok pasrah saja. Allah sudah mengatur kita, ngapain kita ngatur lagi? Apalagi kemudian terus kita jadi merasa tinggi, merasa lebih hebat dari yang lain. Begitu kita merasa lebih hebat dari yang lain, tentu saja berarti spiritualitas kita anjlok. Tidak mungkin orang spiritualitasnya tinggi kok sombong. Ya, baik, itu hakikat-hakikat situasinya. Terus, tiba-tiba waktunya. Oke ya. Terus gimana Pak? Apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan lagi semangat ibadah, semangat kita berritual? Kalau saya ada beberapa jalan. Yang pertama, belajar lagi lebih banyak. Terus kalau belajar yang imbang, ya tentang batin, ya tentang lahir. Kalau belajar tentang yang lahiriah, yang fikih,
Jangan hanya berhenti di kaifiat, tapi lanjutkan ke hikmah, ke makna-makna. Biar kita tambah mantap menjalankan ibadah. Biar tidak terjebak formalistik. Biar kita mendapatkan manfaat banyak dari ibadah. Ini solusi pertama, jadi belajar ya. Ilmu. Karena ilmu ini kunci. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu jadi pintu gerbang. Jangan sempit. Orang sombong tadi, kenapa dia bisa sombong? Karena dia merasa dia sudah dapat kebenaran. Biasanya terus tidak mau lagi belajar. Kalau ada yang berbeda dengan dia, pokoknya dianggap salah. Maka tetaplah terbuka untuk belajar, termasuk tentang ibadah, hikmah-hikmahnya, atau kata Imam Ghazali, asror-asrornya, rahasia-rahasianya ibadah. Allah itu ketika memerintahkan sesuatu, mewajibkan atau mensunnahkan sesuatu, di balik itu pasti ada banyak hikmah, banyak rahasia, banyak makna untuk kita manusia. Yang kadang-kadang kita tidak nyampe. Kita mungkin karena kurang belajar, yang ngertinya itu hanya ritual kosong saja. Yang kedua, mari sekarang kita ubah mindset kita tentang ibadah. Kalau semula mungkin ibadah itu beban dalam hidup kita. Itulah kenapa kita itu memposisikan ibadah-ibadah kita pada Allah itu biasanya dengan target minimal, karena kita menganggapnya beban. Ada ndak yang terbiasa wudunya sholat asar nanti sampai isya ditahan-tahan? Bukan karena ingin jaga kesucian sih, cuma males wudhu lagi. Ada yang begitu. Kalau kalian pernah begitu, itu menandakan ibadah itu masih beban. Wong di sini air murah, gratis, ndak beli. Wudhu itu nikmat, menyegarkan. Di sisi lain ya banyak hikmahnya, tapi kan kita lebih milih daripada bolak-balik wudhu. Sudahlah, ini saja ditahan ya. Lain cerita kalau memang menjaga kesucian ya, tapi banyak di antara kita yang malas wudhu lagi saja. Ibadah jadi beban ya karena kita tidak bisa menikmatinya. Kadang-kadang kita sholat sampai lupa, ya aku sudah sholat isya belum ya? Saya sudah sampai lupa. Gimana bisa menikmati bang? Sholat lali. Saya tadi sudah asar belum ya? Ini sudah jam 5. Jadi sholat aja sampai lupa. Padahal bertemu dengan Allah itu kan harusnya momen dahsyat. Kalian ketemu Pak Rektor atau ketemu Presiden, itu kan kamu simpen baik-baik fotonya, selfie-nya, kamu ingat tiap momennya kan begitu. Tapi ketemu Allah kan kenapa ndak ada rasa sedahsyat itu sampai kamu lupa? Bayangkan itu misalnya Pak Rektor nyapa kamu, kelihatannya kita pernah ketemu ya. Saya lupa itu Pak, itu bisa ngamuk Pak Rektor. Tapi kita sering begitu sama Allah. Tadi ketemu sekarang sudah lupa. Berarti tadi kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Kemungkinan memang ibadah kita masih beban. Nah, ayo ya kita coba ganti mindset. Mari kita posisikan ibadah itu, ini di level paling tinggi tadi ya, adalah ungkapan ekspresi dari cinta kita kepada Allah. Seperti kalian mau memberi hadiah buat orang yang kamu cintai. Yang kalian lakukan mesti mencari yang terbaik, milih yang paling bagus, yang paling mengesankan, yang mungkin tidak terlupakan, karena itu yang kalian lakukan.
Nah, ibadah itu persembahanmu kepada Allah. Maka lakukan sebaik yang kalian mampu. Ini adalah ungkapan dari rasa cintamu padanya. Nah, mindsetnya dirubah begitu, mungkin kita akan lebih serius. Tidak sekedar beban. Jadi ini saatnya mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Saatnya memberikan yang terbaik untuk Allah. Tentu saja yang terbaik yang kita mampu. Dan Allah tahu kita itu memberikan yang terbaik atau tidak. Jadi kita sudah mempersembahkan yang paling mantap atau tidak, itu Allah tahu kok. Kamu sholatnya asal-asalan, tiap sholat kulhu sama ina atau ina. Apa kamu serius ya Allah ini sambil sholat sambil membaca ayat-ayat yang kamu hafal, tidak hanya yang pendek-pendek. Itu Allah ngerti semua. Kamu menyepelekan sholat ya Allah tahu pasti. Ada tidak di sini yang kalau sholat sekarang baca surat saja males? Fatihah tok wis pokoknya. Surat kan sunnah Pak. Mungkin masih banyak sekarang ya yang sudah tidak baca iftitah lagi kalau sholat. Karena kamu anggap iftitah itu sunnah. Jadi itu nama lain kamu tidak memberikan yang terbaik yang kamu bisa kepada Allah. Apa Allah tidak tahu? Tahu. Allah tahu sampai detail, kecil, desir kecil di hatimu. Hanya saja Allah memang sangat sayang, sangat cintanya dengan kita. Kita saja yang sering jual mahal pada Allah. Itu pun Allah masih menunggu kita, kapan kita kembali padanya. Baik, jadi kalau kita bisa mengubah mindset kita bahwa saat aku beribadah, sebenarnya aku sedang mempersembahkan, sedang memberi persembahan untuk yang aku cintai, maka kita akan bisa menikmati ibadah. Bahkan akan ketemu hikmah-hikmahnya. Itu yang kedua itu. Jadi yang pertama tadi belajar, nambah wawasan terus sampai yang paling tinggi. Yang kedua mindsetnya diubah. Yang ketiga realistislah. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bersemangat melakukan ibadah karena kita sendiri pada awalnya matok target yang terlalu tinggi. Pak, setelah ini saya mau sholat 5 waktu lengkap, ditambah rawatib, ditambah sholat tahajud, sholat hajat, kemudian paginya sholat duha, ini misalnya ya. Lah kemarin gimana? Kemarin itu Pak saya 5 waktunya masih bolong-bolong. Dari 5 waktu yang bolong-bolong terus kalian target yo ditambah duha, ditambah tahajud, ditambah hajat, ditambah, mesti gagal sudah. Kamu tidak realistis. Jadi mending kamu target yang kecil-kecil, yang wajib-wajib saja dulu deh Pak. Untuk sementara saya akan berjuang agar 5 waktunya lengkap. Ini akan memudahkanmu bisa menikmati ibadah. Karena kalau kalian serakah itu biasanya terus ibadah itu jadi sangat berat. Terus kamu putus asa dengan ibadah, terus balik lagi, yang penting orang baik, kan gitu. Jadi kalau dalam hadis itu khairul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Bagi Allah itu tidak penting kuantitas yang banyak-banyak, sedikit kecil tidak apa-apa asal kamu istiqomah. Istiqomah itulah menunjukkan kesungguhanmu. Kenapa istiqomah penting? Karena manusia punya watak namanya bosan. Jadi kalau kalian bisa melampaui kebosanan,
menetapi istiqomah, maka kalian akan bisa menikmati ibadah. Caranya berarti apa? Jangan berlebihan, realistis saja kalau target ibadah. Biasanya kan kalian habis baca buku tasawuf, wali-wali yang sholat terus, ngaji terus kamu tertarik, wah saya harus gini nih. Habis macet kamu, jangan bandingkan dirimu dengan para wali. Selevelmu saja dulu, yang terbaik yang bisa kamu berikan pada Allah. Allah tahu kok kesungguhanmu, ikhtiarmu. Jadi yang ketiga itu ya, mulai bikin kurikulum ibadah untuk dirimu, tapi yang realistis. Kemudian diistiqomai, sehingga kalian bisa merasakan manisnya ibadah, manisnya iman. Terakhir, jangan menunggu. Jangan terlalu banyak memberi syarat. Pak, saya akan melakukan itu kalau sudah ini, kalau sudah itu. Ini memberi syarat namanya. Besok Pak, kalau sudah selesai UAS Pak, saya akan coba memperbaiki ibadah. Ini biasanya tidak akan tereksekusi. Jangan nunggu. Kalau memang sekarang sudah sadar, segera dieksekusi sebelum pikiranmu berubah. Kalau tidak, maka semangatmu perlahan-lahan akan menurun. Jadi lakukan segera sekarang. Kerentek di hatimu untuk melakukannya, itulah hidayah dari Allah. Jangan nunggu hidayah lagi, kamu sudah diberi hidayah oleh Allah. Minimal dalam bentuk dorongan hati untuk melakukan kebaikan. Jadi segera dieksekusi. Makanya jangan target yang tidak realistis, terlalu banyak, terlalu berat. Yang kecil saja, simple, sederhana, asalkan bisa diistiqomai. Oke ya. Disitulah nanti kalian akan merasakan nikmatnya ibadah, manisnya iman. Otomatis spiritualitasmu terbangun. Jadi tidak mungkin bisa spiritualitas tanpa ritual. Dan tidak ada nilainya ritual tanpa spiritualitas. Maka dua-duanya ini satu paket. Kalau kalian merasa, Pak saya bisa Pak spiritualitas saja, nanti belakangan saja ritualnya, kamu sedang tertipu. Jatuhnya bisa saja kamu salah jalan atau sombong. Seperti tadi. Baik, saya kira itu ya teman-teman, obrolan kita sore hari ini tentang spiritual tanpa ritual.